Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 95 Manja. Davin masuk ke dalam kamar sambil membawa segala susu untuk istrinya. Depannya Hana duduk di atas tempat tidur. Capek ya dek? Davin duduk di tepi tempat tidur dan mengusap kepala istrinya. Hana tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah puas jalan-jalan di mall, kini ia merasa amat kelelahan. Anak-anak papi capek ya? Sudah capek tapi nggak bawa apa-apa pulang. Oh, cuma disogok dengan bakso beranak, Davin berkata dengan mengusap perut istrinya. Hana tertawa saat mendengar sindiran dari suaminya. Kita sudah buat kesepakatan, hanya jalan-jalan di mall dan makan bakso. Sambil mengusap perutnya, diambilnya gelas yang berisi susu coklat yang diberikan oleh suaminya. Dihabiskan, Davin tersenyum. Iya, Hana minum susunya hingga habis dan meletakkan gelas kosong ke atas nakas. Abang, kaki Hana pegel. Perutnya sudah buncit, membuat ia kesulitan untuk menunduk dan memijat kakinya sendiri. Udah nyampe rumah ya dek, baru terasa capeknya. Davin menarik hidung istrinya. Hana tersenyum nyengir dan menganggukkan kepalanya. Abang, pijitin dong. Diambilnya tangan Davin dan meletakkan di kakinya. Iya, jawabnya mulai memijat. Sebenarnya ia tidak pandai memijat. Namun istrinya yang mengeluh kakinya pegal membuat Davin tidak tega untuk menolaknya. Abang, tunggu sebentar. Karena posisinya kini ia berbaring. Davin hanya tersenyum ketika melihat istrinya. Ratu mulai memijat, mulai dari paha hingga ke bagian telapak kaki, tanpa ada yang dilewatinya. Besok kalau ke mall jangan seperti itu lagi dek. Bila cuma mau jalan-jalan keliling-keliling, bila lihat, abang gak mau kau diajak ke mall lagi. Ke mall cuma dibawa muter-muter, tanpa tahu mau beli apa-apa, Davin berkata sambil mijat kaki istrinya. Lihat nih, karena jalan-jalan gak jelas, kakinya sampai pegel. Pria itu mengomel. Davin diam ketika melihat orang yang sedang memirinya ternyata sudah tertidur. Padahal tadi janji mau ngasih abang bonus dek, tapi kok malah tidur. Davin mengingatkan janji manis istrinya. Kalau tahu seperti ini, mending tadi nggak usah mau ke mall, ucapnya penuh sesal. Meskipun istrinya sudah tertidur pulas, tetap saja ia terus memijat tanpa berhenti. Setelah selesai kaki sebelah kiri, maka akan berpindah ke kaki yang di sebelah kanan. Davin tersenyum menang Hana yang sudah tertidur. Ditarinya selimut sehingga menutupi sebagian tubuh istrinya. Kenapa setiap kali lihat adek, abah gemes sendiri? Diciumnya bibir, pipi kiri dan kanan, kemudian kening istrinya. Sehat-sehat di dalam sini ya anak-anak papi. Papi dan mami akan menunggu kalian di sini. Ingat, walaupun di dalam sempit, kalian gak boleh bertengkar ya. Davin tersenyum dan mencium perut istrinya sebelah kiri dan perut sebelah kanan. Davin terbangun ketika mendengar suara alarm yang berasal dari ponselnya. Senyum mengembang di bibirnya ketika melihat Hana yang masih tertidur sambil memeluknya. Semenjak istrinya hamil, pria itu selalu bangun lebih dulu. Ia sudah terbiasa bangun subuh sejak di rumah sakit. Mami, bangun. Davin tersenyum menatap wajah cantik istrinya. Di matanya, seperti apapun kondisi istrinya, tetap saja sangat cantik, meskipun sedang tertidur seperti ini. Hana membuka matanya ketika mendengar suara suaminya. Abang, Hana masih ngantuk. Tadi malam tidur jam berapa? Hana nggak lihat jam, jadi nggak tahu. Hana sedikit tersenyum. Bentar lagi azan, bangun yuk sayang, kita sholat. Tapi gendong Hana ya ke kamar mandi. Dengan sangat manja ia merengek.
Davin tersenyum ketika melihat tingkah manja istrinya. Sejak kapan sih gak pandai pakai kakinya untuk jalan? Selama ini Hana selalu menolak bila ia ingin menggendong. Namun kali ini istrinya yang meminta. Bukannya gak dipakai, tapi Hana ngantuk, dia berkata dengan memejamkan matanya. Matanya begitu amat mengantuk dan juga berat untuk dibuka, hingga buat ia begitu malas untuk bergerak. Kalau mau digendong, cium dulu, Davin tersenyum. Hana memajukan bibirnya. Melihat tingkah lucu istrinya, buat dirinya gemas sendiri. Diciumnya bibir Hana dengan penuh kelembutan. I love you, mami si kembar. I love you too. Hana tersenyum dan melegang tangannya di leher suaminya. Pagi ini Davin begitu sangat menuruti setiap keinginan istri manjanya. Mereka berwudhu bersama dan melakukan ibadah sholat subuhnya berjamaah di dalam kamar berdua. Setelah menyelesaikan ibadahnya, Hana buka mukenanya. Hana aja, ia berkata ketika suaminya membantu dan merapikan perlengkapan sholat mereka. Enggak apa dek, biar cepat selesai, Davin tersenyum. Abang mau apa? Mata terbuka lebar ketika mata genit suaminya memandang ke bagian tubuhnya. Ambil bonus, Davin tersenyum dan menggendong istrinya. Mendengar apa dikatakan oleh Davin, buat dirinya seakan tidak percaya. Suami tetap menuntut bonus yang dijanjikannya semalam. Biar afdol dek, jadi ibadah yang dijalankan harus komplit. Lagi pula tadi malam gak jadi, karena adek tidur cepat. Kirain abang lupa, Hana tersenyum dan memejamkan matanya. Mita tersenyum memandang menantunya yang sedang menyantap sarapan paginya. Gimana semalam? Apa jadi makan bakso? Jadi ma, Hana tersenyum. Tumben ikut sarapan pagi? Tanya Mita. Hana hanya tersenyum nyengir ketika mendengar pertanyaan mama mertuanya. Rasanya tidak mungkin beliau harus menjelaskan tentang apa yang telah dilakukannya bersama dengan Davin selesai mereka melakukan ibadah subuh. Bila mama ada rencana untuk ngajak Hana jalan-jalan di mall, maka harus dikonsepkan dulu. Konsep jalan-jalan, belanja, atau makan saja. Kenapa begitu? Tanya Mita. Jangan sampai mama mengalami nasib seperti aku alami semalam. Aku diajak jalan-jalan ke mall, dan ini dan itu. Coba sana, coba sini, tapi nggak ada satupun yang dibeli. Davin memandang istrinya. Hana hanya tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Kenapa seperti itu? Surya memandang Hana. Ia berpikir bahwa menantunya takut untuk meminta membelikan barang dengan putranya. Hana kan niatnya cuma mau jalan-jalan di mall, Pak. Jadi nggak niat belanja, Hana menjelaskan. Sudah jalan ke mall, kenapa nggak belanja sekalian? Mita masih tidak mengerti pemikiran menantunya. Sebagai seorang perempuan, sudah pasti tidak akan sanggup menahan diri untuk tidak berbelanja. Enggak ma, Hana hanya lihat saja dan makan. Mita hanya diam dan tersenyum memandang Hana. Sejak semalam ia ingin memberitahu Hana rencana yang akan pulang ke rumah pribadinya. Namun setiap kali melihat wajah menantunya, Mita merasa tidak tega. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.